Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPD Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-39 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita sepanjang malam. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersiap-siap untuk beribadah pagi hari ini, mari kita akan menyimak satu bagian firman Tuhan dan merenungkan arti sebuah ibadah. Mengapa? Agar kita memiliki pandangan yang benar tentang ibadah. Bahwa ibadah bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah investasi yang mengandung janji Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah ibadah itu besar kuasanya karena mengandung janji. Puji Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita semua hidup di era yang serba cepat dan berorientasi pada hasil fisik atau materi. Jadi orang sering bertanya, apa untungnya saya beribadah? Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk latihan fisik atau membangun karier, tetapi melupakan latihan rohani. Rasul Paulus menegaskan bahwa ibadah memiliki kuasa yang jauh lebih besar karena ia membawa janji yang melampaui batas dunia ini. Mengapa ibadah itu berkuasa? Pertama, Bapak Ibu Saudara, karena ibadah mengandung janji untuk hidup saat ini, mendatangkan damai kesejahteraan. Ibadah bukan hanya tiket ke surga, tetapi kekuatan untuk hidup di bumi selama kita masih ada di bumi. Ada janji penyertaan. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Ibadah memposisikan kita dalam hadirat Tuhan di mana ada ketenangan, damai dalam hidup kita. Kedua, ada janji hikmat. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Melalui ibadah, pikiran kita diperbaharui sehingga kita menjadi orang yang lebih bijak dalam menghadapi tantangan hidup ini. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mengapa ibadah itu berkuasa? Karena mengandung janji untuk hidup yang akan datang. Ini adalah sebuah investasi kekal. Dan inilah yang membedakan ibadah dengan latihan-latihan badani. Kenapa? Karena ada harta di surga. Matius 6 ayat 20. Ibadah adalah cara kita mengumpulkan harta yang tidak bisa dicuri oleh siapapun dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada kemah abadi. Apa artinya? Setiap ketaatan kita dalam ibadah, kita sedang membangun kapasitas kemuliaan kita di surga. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 41 dan 42. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa ibadah itu berkuasa? Karena ibadah melibatkan seluruh aspek hidup dalam segala hal. Paulus menulis bahwa ibadah berguna dalam segala hal. Artinya,
Tidak ada area dalam hidup kita, baik itu keluarga, pekerjaan, kesehatan, studi, masa depan, yang tidak disentuh oleh kuasa ibadah. Ketika kita mendahulukan Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh, puji Tuhan, Matius 6 ayat 33 saudara bisa baca. Jadi, bagaimana kita menghidupi ibadah yang berjanji ini Bapak Ibu Saudara? Tetap setia dalam ibadah. Utamakan ibadah. Jadikan prioritas utama dalam hidup kita. Yang kedua, ketulusan hati dalam beribadah. Jangan kita beribadah karena kewajiban, tetapi karena sadar akan nilai janji yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Ingatlah bahwa ibadah yang sejati berlanjut setelah kita keluar dari gedung gereja. Apa artinya? Kita menjadi terang bagi sesama. Haleluya. Ibadah adalah satu-satunya kegiatan manusia yang upahnya dibayarkan 2 kali. Di bumi dalam bentuk damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan, dan di surga dalam bentuk mahkota kemuliaan. Jadi jangan sia-siakan setiap ada kesempatan ibadah. Dan selagi kita masih dapat beribadah, jangan sia-siakan. Karena ada janji Tuhan, janji Allah yang menyertai. Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah dan mari kita beribadah. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 128 ayat 1-2. Saya akan tutup dalam satu ayat. Janji berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, salah satu indikatornya adalah kita beribadah. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi ini mengingatkan kami akan pengiringan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, membangkitkan kesadaran kami, membangkitkan iman, kasih dan pengharapan kami kepadamu Tuhan, dan menyadarkan perjalanan hidup kami untuk kami tetap setia beribadah. Mungkin ada yang telah lama meninggalkan ibadah. Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus mengingatkan kami untuk kami kembali beranjak masuk dalam rumah Tuhan, menikmati damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan, menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selagi kami ada di bumi ini, dan janji yang Tuhan sudah sediakan untuk kemuliaan yang kekal selamanya bagi setiap kami yang setia. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi
Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah keberkatan dan kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas masa depan dan pendidikanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.